Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Hari ini kita akan mengulas film yang berjudul Airlift, dirilis tahun 2016, yang diangkat dari kisah nyata. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pemandangan sebuah masjid di negara Kuwait yang sangat indah. Selanjutnya kita diperlihatkan seorang pria keturunan India yang sedang membahas transaksi bisnis dengan pangeran kerajaan Kuwait. Ia adalah Ranjit yang diperankan oleh Akshay Kumar. Bagi Ranjit, keuntungan dari bisnis adalah yang utama, sekalipun ia harus mengorbankan teman-teman di sekitarnya. Selanjutnya kita diperlihatkan Ranjit sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dengan supir pribadinya yang bernama Nair. Di sini Ranjit meminta Nair memutarkan musik dan Nair pun langsung memutarkan lagu India. Namun, Ranjit memerintahkan Nair untuk menukarnya dengan lagu Kuwait. Ini menunjukkan Ranjit sosok yang sangat bangga menjadi warga negara Kuwait, bukannya warga negara India. Sesampainya di rumah, Ranjit telah ditunggu oleh anaknya yang bernama Simu dan istrinya yang bernama Amrita. Good night, Merakichido. Selanjutnya, Ranjit dan istrinya pergi ke sebuah acara pesta para konglomerat. Di sini ia berjumpa dengan temannya yang bernama Ashok. Namun, Prem, salah satu teman Ranjit, tidak hadir di acara tersebut karena bisnisnya dengan pangeran kerajaan Kuwait baru saja direbut oleh Ranjit. बिजनेस और दोस्ती अपनी जगह होती है, मिक्स नहीं करना चाहिए. Keseruan film ini akan dimulai, di mana secara tiba-tiba di malam itu pasukan tentara Irak menyerang negara Kuwait dari darat maupun udara. Ranjit yang sedang tidur pulas ditelepon oleh temannya Ashok dan memberitahukan kejadian penyerangan besar-besaran tersebut. क्योंकि $14 बिलियन का कर्जा था. इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस तेल चुराने. Mendengar hal tersebut, Ranjit berencana mengirim istri dan anaknya sementara waktu untuk berangkat ke London sambil melihat perkembangan situasi di negara Kuwait. Namun, di luar dugaan, keesokan harinya seluruh negara Kuwait telah dikuasai dan diblokade oleh tentara Irak. Sedangkan pihak pemerintahan Kuwait telah melarikan diri. पूरी कोईती सरकार जा चुकी. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल इधर है नहीं. Tiba-tiba, Nair datang dan memberitahukan situasi yang mengenaskan. Seluruh kota telah dikuasai oleh tentara Irak. Pembunuhan dan pembantaian terhadap masyarakat sipil terjadi di mana-mana. Ranjit yang mendengar hal tersebut bersama supirnya langsung bergegas untuk berangkat menuju ke kedutaan India. Namun, dalam perjalanan mereka diberhentikan oleh tentara Irak yang sedang melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang lewat. Di sini Ranjit coba memberitahukan bahwa mereka adalah orang India. Namun Nair yang dicurigai sebagai orang Kuwait karena berbicara bahasa Arab langsung ditembak di tempat. Di sini Ranjit terlihat sangat terpukul dengan kematian Nair. Tiba-tiba datang salah satu komandan dari tentara Irak yang memerintahkan agar Ranjit dibawa menghadap ke kantornya. Selanjutnya Ranjit dihadapkan dengan seorang mayor yang bernama Khalaf bin Zaid yang kebetulan dulunya pernah mengawal Ranjit saat berkunjung ke Irak dalam rangka memberikan donasi untuk pemerintahan Irak. Di sini Mayor Khalaf menawarkan keamanan dan memberikan stiker penyelamat untuk Ranjit dengan syarat harus membayar uang keamanannya. Mayor Khalaf berencana memanfaatkan Ranjit untuk menggerus kekayaannya. Ranjit melanjutkan perjalanannya menuju kedutaan India. Sesampainya di sana, dengan sangat panik Ranjit mencoba mencari penjelasan tentang situasi yang sebenarnya terjadi dan meminta agar kedutaan membawa ia dan keluarganya pergi dari Kuwait. Namun, hal itu tidak dapat dipenuhi oleh pihak kedutaan karena semua bandara telah dilumpuhkan oleh tentara Irak.
ब्रिज कुछ भी निकलना है। करना 1,70,000 हिंदुस्तानियों को भी है, निकलेंगे सर। Selanjutnya, Ranjit mencoba menelpon istrinya, namun telepon tersebut malah diambil dan dibuang oleh salah satu tentara India. Di sini kita dibuat penasaran dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada istri dan anaknya Ranjit. Ranjit yang merasa ada keanehan langsung bergerak menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Ranjit menyaksikan bagaimana kejamnya pasukan Irak. Di sini kita diperlihatkan kota yang sudah porak-poranda. Sesampainya di rumah, Ranjit melihat rumahnya yang sudah berserakan. Di sini Ranjit langsung mencari istri dan anaknya ke semua ruangan. Namun Ranjit tidak menemukan mereka. Ia sempat merasa putus asa dengan keadaan keluarganya. Namun demikian, Ranjit juga berusaha mencari keluarganya ke beberapa rumah kerabat mereka. Hingga akhirnya Ranjit pergi ke kantornya. Saat Ranjit bertanya kepada salah satu stafnya, tiba-tiba Amrita memanggilnya. Di sini rasa penasaran kita terjawabkan. Ternyata istri dan anaknya Ranjit telah pergi ke kantor sebelum tentara Irak itu masuk ke rumah mereka. He's dead. Selanjutnya Ranjit menceritakan tentang kematian Ner kepada istrinya sehingga Ranjit merasa bertanggung jawab untuk membawa dan menyelamatkan anak dan istri Ner. Istri Ner sangat terpukul saat Ranjit mengabarkan kematian suaminya. Selanjutnya Ranjit berencana untuk keluar dari Kuwait bersama istri dan anaknya, sekaligus keluarga supirnya. Ranjit mencoba menjumpai Mayor Khalaf untuk memberikan uang keamanan sebagai sogokan sebanyak $500.000 untuk 5 orang. 5 Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk hal itu. खैर मैं आपके पैसे का इंतजाम Namun, saat Ranjit kembali ke kantornya, ia mendapati sudah banyak orang India berada di sana. Di sini ia sadar bahwa orang-orang India itu sangat butuh pertolongan darinya. Akhirnya, Ranjit membatalkan keberangkatan mereka yang tadinya sudah direncanakan dengan Mayor Khalaf. Awalnya, Amrita sempat tidak setuju dengan rencana Ranjit. Ia ingin secepatnya keluar dari Kuwait. Namun, Ranjit bersikeras akan pergi setelah membantu orang-orang India itu. लेकिन इन सब के लिए अरेंजमेंट करने के बाद Di sisi lain, Ranjit melihat orang-orang yang mengungsi ke kantornya semakin bertambah banyak. Ia pun harus berpikir keras agar bisa mencukupi persediaan makanan untuk mereka semua. Tiba-tiba, Ranjit dikomplain mengenai WC yang kurang bersih oleh salah seorang yang mengungsi di kantornya. Katakanlah namanya kakek George. Di sini kita dibuat kesal. Dikasih hati minta jantung nih kakek-kakek. कौन है? मैं नहीं जानता सर। Selanjutnya Ranjit pergi ke salah satu tempat kerabatnya yang mempunyai supermarket di luar kota dengan tujuan mencari persediaan makanan yang sudah menipis, dan ia meminta agar temannya mencarikan satu tempat yang bisa ditempati oleh semua orang India. रंजीत इब्राहिम अटैक सद्दाम ने किया। दूसरों Singkat cerita, mereka akhirnya mendapatkan persediaan yang lumayan banyak. Selanjutnya, Ranjit dengan membawa whisky yang mahal menjumpai Mayor Khalaf untuk meminta izin menempati tempat pengungsian sementara bagi orang-orang India. Lobi tingkat tinggi yang dilakukan Ranjit membuahkan hasil, sehingga mereka diizinkan oleh Mayor korup tersebut. Keesokan harinya, terlihat orang-orang dibawa pindah dari kantor Ranjit ke sebuah tempat yang bisa menampung lebih dari 150.000 orang India. Di sini lagi-lagi kita diperlihatkan adegan si kakek tua yang rebutan kamar dengan seorang wanita yang telah duluan masuk ke kamar tersebut. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉनसेंस
Selanjutnya kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Ibrahim mencoba membantu seorang wanita yang sedang ngurusin anaknya. Namun, secara tiba-tiba datang teman wanita tersebut untuk membantu. Di sisi lain, Ranjit bersama temannya mencoba mencari bantuan ke kedutaan India. Sesampainya mereka di sana, ternyata semua orang di kedutaan sudah dievakuasi dan hanya ada satu orang yang berada di sana. Di sini Ranjit meminta beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi kepada pria tersebut. Ranjit dan temannya yang tidak ingin membuang-buang waktu langsung menelpon beberapa nomor, namun tidak diangkat. Setelah mencoba beberapa nomor, akhirnya diangkat oleh seseorang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri India yang berada di Delhi. Ia adalah Sanjeev Kohli. Di sini Ranjit meminta bantuan agar orang-orang India yang berada di tempat penampungan sementara segera dievakuasi ke India. Kohli yang notabene sebagai staf biasa tentu tidak bisa memenuhi permintaan Ranjit. Namun di sini Kohli akan mencoba mengkomunikasikan dengan kenalannya yang di bagian evakuasi. Di sisi lain, di tempat penampungan sementara, Ibrahim mencoba membantu seseorang dan kagetnya ia setelah mendengar wanita tersebut berbicara bahasa Kuwait. Ternyata wanita itu adalah orang Kuwait. Di sini suasana menjadi tegang, karena apabila tentara Irak tahu di penampungan itu ada orang Kuwait, maka semua yang berada di sana akan dibantai. लोग हैं जो 5 साल 10 साल 12 Di bagian lain, Ranjit yang sedang memberikan pengertian kepada istrinya tentang apa yang ia lakukan, tiba-tiba datang gerombolan tentara Irak ke tempat mereka. Di sini Ranjit mencoba memberitahukan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Mayor Khalaf, namun para tentara itu tidak peduli. Ibrahim yang telah tahu kedatangan para tentara itu, langsung memerintahkan kepada beberapa orang pemuda untuk segera menyembunyikan sebagian stok makanan, agar tidak diambil oleh mereka. Benar saja, tujuan utama para tentara itu adalah untuk merampas makanan di tempat tersebut, dan setelah menjarah mereka pun langsung pergi. Selanjutnya, Ranjit kembali menelpon Kohli untuk meminta bantuannya. पता कि जब उसको Kemudian Kohli mencoba langsung menemui Menteri Luar Negeri, namun ia ditanggapi dengan cuek oleh sang menteri. Kohli menyarankan agar Ranjit pergi ke Irak untuk menjumpai seorang pejabat di sana. Selanjutnya Ranjit bermodalkan stiker keramat yang diberikan Mayor Khalaf melakukan perjalanan ke Irak. Sesampainya di Irak, Ranjit bersama Ibrahim langsung menuju kedutaan India yang berada di sana. Namun, pihak kedutaan India tidak mau membantu karena sebagian orang di tempat penampungan tidak memiliki paspor. Akhirnya Ranjit yang tidak mendapatkan dukungan dari pihak kedutaan langsung bergegas pergi bersama Ibrahim. Malam harinya, Ranjit dan Ibrahim yang masih berada di Irak mencoba mencari alternatif lain. Di sini Ranjit mengucapkan satu peribahasa. आदमी की फितरत ही ऐसी है ब्रा चोट लगती है ना तो आदमी मामा ही चिल्ला आदमी Saat kau menangis, pertama kali kau panggil adalah nama ibumu. Ranjit menghubungi beberapa rekan bisnisnya yang berada di Irak untuk meminta bantuan agar dapat dipertemukan dengan Menteri Luar Negeri Irak. Singkat cerita, di sini Menteri Luar Negeri Irak akan membantu dengan memberikan izin mereka untuk menumpang kapal bantuan makanan dan alat medis yang beberapa hari lagi akan masuk ke Irak. Di sini terlihat raut wajah Ranjit sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu berakhir saat Ranjit mendapatkan telepon dan dikabarkan bahwa PBB telah memboikot Irak sehingga tidak boleh ada kapal masuk atau kapal keluar dari Irak. Keesokan harinya, Ranjit yang sedang bersama istrinya mendapatkan laporan dari salah seorang bahwa stok makanan sudah habis. Di sini Ranjit dihampiri oleh kakek legend dan memarahi Ranjit. Namun, Amrita yang tidak terima langsung membalas serangan terhadap kakek legend tersebut. यहाँ से जा सकते थे बताएं। Di bagian lain, Kohli sedang berupaya untuk menjumpai Pak Menteri yang sedang menerima tamu penting. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya tamu tersebut keluar. Dan Kohli yang tidak mau menyia-nyiakan peluang, ia langsung masuk menjumpai Pak Menteri. Di sini Kohli memohon agar Pak Menteri mau membantu orang-orang India yang berada di Kuwait. Melihat kegigihan Kohli, akhirnya Pak Menteri pun luluh. हमारी सरकार स्टेट नहीं सर लेकिन ये भी बात Di sisi lain, Ranjit mendapat kabar bahwa ada kapal yang masuk ke sebuah dermaga. Ranjit langsung berangkat ke sana. Di sini Ranjit baru tahu itu adalah kapal pengangkut sampah yang bisa membawa 500 orang ke India. Dengan keahliannya,
Ranjit melobi kapten kapal tersebut sehingga disepakati keberangkatan di tengah malam dengan bayaran $10.000. Malam harinya, kita diperlihatkan sebagian dari orang-orang yang berada di tempat penampungan diberangkatkan ke dermaga. Namun, masih tersisa sekitar 150.000 orang yang masih berada di tempat penampungan bersama Ranjit. Keesokan malamnya, Ranjit yang sedang makan bersama keluarga kecilnya kedatangan tamu tak diundang. Ia adalah Mayor Kalaf. Di sini Mayor Kalaf memberitahukan bahwa orang-orang yang dikirim Ranjit ke dermaga semalam telah ditahan oleh mereka. आपने ही कहा था मैं यहाँ के What deal? External Affairs Minister से बात कीजिए. Mayor Kalaf mengintimidasi dan meminta bayaran sebanyak $100.000 kepadanya. Namun, Ranjit memberitahukan bayarannya telah diberikan ke Saddam Hussein sebagai kepala pemerintahan Irak yang berada di Baghdad. Di sini Ranjit menggertak dengan berpura-pura akan menelpon Menteri Luar Negeri Irak. इधर से bisa Aziz. Atakallam. Stop. Lahaza. Mayor Kalaf yang merasa ketakutan langsung mencegah hal itu. Dan akhirnya tipu daya Ranjit membuahkan hasil dengan dibebaskannya orang-orang ditahan di dermaga oleh pasukan yang dipimpin oleh Mayor Kalaf. Akan tetapi, Ranjit menyadari satu hal, yaitu Mayor Kalaf yang sudah merasa sakit hati tidak akan membiarkan ia dan orang-orang di penampungan hidup dengan aman. Sehingga Ranjit langsung menelpon Kohli, satu-satunya orang yang bisa ia harapkan. Di sini ia meminta agar pemerintahan India di Delhi mempersiapkan keberangkatan mereka ke Yordania dengan segera, karena keadaan sudah sangat mencekam. Di sini kita diperlihatkan Kohli sangat kebingungan. Ia mencoba menelpon seseorang. Selanjutnya Ranjit langsung membriefing proses keberangkatan mereka ke Yordania dan memberitahukan beberapa orang untuk mencarikan mobil dan bahan bakar sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, semuanya sudah dipersiapkan. Namun saat semua orang sudah berada dalam bus, tiba-tiba kakek George mengetahui bahwa ada salah satu dari mereka adalah orang Kuwait. Dan kakek George langsung melaporkannya kepada Ranjit agar wanita itu tidak diizinkan berangkat bersama mereka. Ranjit yang sudah mendapatkan komplain dari kakek George langsung menghampiri wanita tersebut dan menyuruhnya keluar dari bus. Wanita tersebut yang merasa akan ditinggalkan seorang diri dengan putus asa langsung turun sambil menangis. Akan tetapi maksud Ranjit sebenarnya adalah membawa wanita tersebut dengan mobil bersamanya. Di sini kita dibuat terharu dengan sikap Ranjit. Singkat cerita, mereka pun langsung berangkat menuju Yordania yang berjarak ribuan kilometer. Keesokan harinya dalam perjalanan lagi-lagi Mr. George mengkomplain karena hanya mendapatkan 2 biji kurma, yang membuat kita nggak habis pikir apa yang berada di kepala kakek-kakek ini. Di sisi lain, Kohli bersama seorang pejabat yang sudah berhasil melobi penampungan sementara di Yordania sedang mencari pilot sukarela untuk proses evakuasi mereka ke India dengan pesawat. Ranjit dan orang-orang India yang sedang menuju ke Yordania mendapatkan hadangan dari beberapa tentara Irak. Di sini keadaan sangat mencekam karena mereka mengetahui bahwa bersama Ranjit adalah orang Kuwait. 2 more people. I want 20. 20? Yeah, 20. Yeah. Okay. Take your money. Dan baku hantam tidak bisa dihindarkan. Sehingga Ranjit dan istrinya hampir saja dibunuh. Namun, tiba-tiba banyak orang yang menghampiri. Mereka yang sadar kalah jumlah dipaksa untuk menyerah dan melecuti senjatanya. Singkat cerita, Ranjit dan orang-orang bersamanya melanjutkan perjalanan ke Yordania. Di sisi lain, Kohli sedang melobi pihak kementerian agar dibuatkan paspor sementara bagi para pengungsi tersebut. Sesampainya di perbatasan, Ranjit langsung menghampiri pasukan penjaga perbatasan dari Yordania.
Di sini kita diperlihatkan keadaan yang sedikit menegangkan. Dan akhirnya pintu pun dibukakan oleh Ranjit, yang berarti mereka telah mendapatkan izin untuk masuk ke negara Yordania. Selanjutnya, pembuatan paspor sementara dilakukan, dan akhirnya proses evakuasi dengan pesawat pun dimulai. Ini adalah sejarah penyelamatan terbesar yang pernah ada di dunia, di mana melakukan 488 penerbangan yang mengangkut 100.000 jiwa lebih yang dipelopori oleh Ranjit dan Sanjeev Kohli. Dan film pun selesai.